Ya, mau menyatu setiap OPP. Ya, setiap OPP kita bisa menyatu, Bapak Ibu. Ya, saya yakin kita besar. Ya, satu kota cukup satu OPP. Ya, kalau Anda mau bikin OPP dan ada tim Anda di sana, itu tolong kerjasama, konfirmasi dengan orang yang lebih dulu membangun di sana. Contoh misalnya di Sengkang. Ya, ini di Sengkang kan contohnya tim ada dua. Timnya Pak Haji Muris dan Ibu Haji Besta. Ya, ini kalau menyatu Bapak Ibu, Sengkang ini besar. Ya, cuma terkadang ya masing-masing bikin OPP masing-masing. Ya, misalnya minggu ini timnya Pak Nasa aja yang jalan OPP. Minggu berikutnya timnya siapa di Sengkang? Selain Pak Nas, Pak Adianto, ya Pak Adi Hermayanto. Jadi bisa Pak Adi Hermayanto bikin OPP, timnya Pak Nas nggak datang. Timnya Pak Nas bikin OPP, timnya Adianto nggak datang. Ya, Pak Rafi bikin OPP, timnya Pak Nas juga nggak datang, timnya Adianto juga nggak datang. Pertanyaannya, kenapa nggak disatukan saja gitu loh? Ya, ini untuk apa? Untuk membesarkan, ya. Membesarkan kita punya tim. Kalau kita OPP-nya pisah-pisah, ya mohon maaf yang punya HP siapa ya? Hah? Lagi sholat ya? Oh iya. Nah, Bapak Ibu ini saya bahas ya, ini yang paling penting, ya OPP. Di OPP rutin setiap minggu, di Sengkang harus ada OPP rutin. Tapi seandainya boleh di tahun ini kita mulai berbenah. Ayo kita hadir Bapak Ibu. Walaupun misalnya kita nggak jadi pembicara. Contoh. Dan mulai sekarang koordinasikan masing-masing tim. Ya. Timnya Pak Sapar di Sengkang, timnya Pak Anas di Sengkang, timnya Dianto di Sengkang, timnya Pak Haji Besta di Sengkang. Ini kan sudah ada 4. Misalnya minggu ini Pak Sapar GS. Tetap Haji Besta kalau misalnya tidak ada jadwal lain, atau salah satunya menghadiri Pak Rapika atau timnya Pak Bu Aji itu tetap hadir di OPP-nya Pak Sapar. Dan Pak Nas bersama tim juga tetap hadir. Kecuali kalau Pak Nas ada OPP di tempat lain tidak apa-apa. Tapi timnya tetap diarahkan. Gitu. Nah, saya tidak mau terjadi ya. Saya mohon maaf, minta tolong. Melo dulu Kak kasih. Tolong teman-teman. Yang sebenarnya mereka hindari ini adalah caplok mencaplok grup Bapak Ibu. Dan tolong itu jangan sampai terjadi. Cukuplah 2019, 2016, 2017, 2015 yang lalu. Mulai sekarang tolong, karena yang bisa mengarahkan mereka kita. Orang baru tidak tahu apa-apa. Tapi ingat, yang disalahkan Anda. Contoh grupnya Pak Sabir yang melakukan, pasti Pak Sabir, ya grupnya Pak Sabir. Malam itu kalau Pak Sabir, padahal Pak Sabir tidak pernah ajarkan seperti itu. Nah, saya mau seperti ini, biar apapun yang terjadi, orang baru mengundang, undangannya orang, jangan pernah kita memprospek. Jangan pernah. Nah, saya lihat orang begini Pak, tidak lama di bisnis seperti ini. Ya, jangan main seperti itu Bapak Ibu. Ini bisnis kita satu tim. Logis ya kakak. Nah, kepala ini, PD ini mesti recu-recu. Kalau sama-sama tim kita sama-sama tim ini saling gontok-gontokan Bapak Ibu. Bagaimana menjadi super? Paling jadi martabak super kalau begini. Habis dipotong-potong, dibagi 3 dimakan Bapak Ibu. Ya, ini saran saya. Mudah-mudahan bisa. Ini kita datang di meeting ini kan sudah leader semua. Ya, karena pentolan FKC ada di sini. Coba tutup ini ruangan, 1 minggu kita di sini. Ada nggak omset FKC di Sengkang? Tidak ada Bapak Ibu. Palopo tidak ada. Sopeng tidak ada. Mati FKC Bapak Ibu. Endreka mati. Ya. Palopo mati. Sopeng mati. Tidak ada FKC Bapak Ibu. Karena semuanya ada di ruangan ini. Jadi kalau kita masing-masing leader saling mempertahankan ego, ngapain saya mau datang dia? Saya kan penerima mobil. Pembicaranya itu kan bukan penerima mobil. Wah, kalau itu yang kita pakai Pak, tidak bisa kita besar. Tidak bisa besar. Ya, OPP rutin setiap minggu di Sengkang. Saya harap setelah kita meeting hari ini kita bisa bersatu kembali. Dan tolong ya diawasi timnya. Karena ada memang tim itu kurang ajar metode si Pak. Nah, di betul akan mengundang tapi matanya metode pertemuan itu.
Ya, dia ada begitu Bapak Ibu. Iya. Dan saya mau makanya setiap pertemuan itu ada daftar hadir. Ada daftar hadir. Dan tolong daftar hadir itu disimpan baik. Karena kenapa? Ketika terjadi masalah, itu kan yang kita cross check. Siapa yang mengundang? Ya, bukan siapa yang kasih masuk dia. Karena ini bahaya Bapak Ibu. Dan semoga ini setelah ini ya kita bisa bisa lebih kompak lagi. Bagaimana teman-teman? Jadi kita ya semoga lah ya. Jadi masing-masing ya. Jadi di Sengkang itu host kapalnya kita ada Pak Safar, ada Pak siapa namanya? Pak Nas, Pak Andianto, Pak Jimuris sama Haji Besta. Ya, ini 5 orang ini harus kerjasama. Karena kan dari kalau Pak Jimuris kan ada Andianto yang mewakili dengan Pak Nas, 2 timnya mewakili. Ya, Pak Safar 1 tim, Bu Haji Besta 1 tim. Sama di Sopeng juga. Di Sopeng siapa yang punya tim di sana? OPP rutin, ya kerjasama Bapak Ibu. Jangan bikin misalnya Pak Sahrir bikin minggu ini, tiba-tiba minggu depan tidak ada informasi di grup, langsung tiba-tiba ada OPP, kan tidak bagus Bapak Ibu. Berarti ada sesuatu yang terjadi. Ya, tolong Bapak Ibu ya. Ini harapan saya 2020 ini kita berbenah lebih baik lagi. Karena 5 tahun sudah kita belajar. Masa 5 tahun itu tidak bisa ada pelajaran tidak petik? Setuju Bapak Ibu? Ya, karena saya mau bukan cuma saya top leader. Saya mau Haji Besta, Pak Rafi top leader, Pak Nas top leader, semuanya, Haji Muris top leader, semuanya di ruangan ini bisa jadi top leader Bapak Ibu. Semuanya. Ya. Ya. Tapi kalau kita gontok-gontokan Pak, ya, Anda bisa tanya di cross lain. Ya, saya dengan Ibu Ayu bisa tanya di grupnya Pak Jepri, Pak Iwan, ada nggak yang pernah saya sakiti hatinya, saya gontok dengan mereka, ada masalah yang tidak pernah Bapak Ibu. Ya, saya mau kita seperti itu, karena kita ini satu super team, itu yang kita bawa. Nasib di tim super team. Jadi kalau itu yang kita bawa Bapak Ibu, pasti tidak ada yang merasa dirinya hebat, egonya tinggi. Saya mau itu Bapak Ibu. Ya, saya yakin OPP Sengkang kalau kita bersatu, setiap minggu bisa sampai 200 orang. Setiap minggu. Karena pernah saya lakukan di Palopo. Tanya begini, waktu kita perusahaan lama, kami gabung dengan korps lain dengan beberapa tim. Setiap minggu Bapak Ibu pertemuan OPP rutin 200 sampai 300 masa setiap minggu. OPP rutin. Nah, kalau kita itu bisa kita lakukan di Sengkang, kenapa tidak? Ya, cuma yang membedakan sekarang kan masing-masing membawa bisnisnya, ya bisnis Kumoto, Panas bisnis Kumoto, Haji Muris, jangan Bapak Ibu. Ya. Karena yang bisa membuat kita sukses di sini ada cross line. Karena gesekan cross line. Ya, kalau tidak ada gesekan cross line tidak akan pernah berhasil. Kalau pada ini nih, saya di grup atau lupa ya. Tapi kapan ada gesekan cross line Bapak Ibu? Misalnya. Ya. Nah, itu saya minta dengan hormat tanggung jawabnya leadernya, diamondnya, ketika terjadi masalah di lapangan. Ada salah pengundang mungkin, ini pasti sering terjadi. Ya, si A diundang sama si B, si C yang kasih masuk. Ya, yang posting si D. Si A mengundang, si B yang diundang, si C yang kasih masuk, si D yang posting. Yang menoko si E. Karena si B, si A melapor sama si E. Jadi maksudnya apa Bapak Ibu? Saya begini, Anda tangani cepat, ya. Karena kenapa postingan setiap minggu tidak bisa dibatasi? Kita tidak tahu. Jadi makanya itu Bapak Ibu, ketika terjadi seperti itu, tolong teman-teman, semua timnya itu diawasi, ya dengan cara mulai sekarang, ya, mulai bikin formulir pendaftaran. Jadi kalau ada orang, misalnya dalam 1 minggu misalnya, ini orang di follow up, belum bergabung, siapa yang kasih tahu Ki? Dengan rendah hati tak padangi Ibu Ajina. Dia pegang tama kajian, siang ngesun kita follow up, mana kadina tama, lo tama ko iya, mana kesending, tak padangi. Oh iya, lu memang kepatanya daleku, talan nih, kan kesing. Kan bagus begitu, terus terang. Daripada lo cari-cari, tahu mana kan? Itu aja minum aja. Bapak Ibu,
Ini yang bahaya seperti ini. Nah kalau itu bisa kita hindari, insya Allah, ya, bisnis kita pasti besar dan hubungan tetap terjaga. Nah ini bisnis sebenarnya cuma satu kuncinya, hubungan saja. Kalau terjadi miskomunikasi, tidak komunikasi, pasti tidak bagus ini bisnis. Ya, tapi kalau kita sering berhubungan, contoh misalnya ada undangannya si A, si B, telepon si A, si Minggu ni kita follow up ya, dia lo tama, tapi lo tama kok yang agak sending, tahu makan yang majau sending aja lalu nah, Pak Jenny. Pak Jenny, ya, biarkan ini orang bertahan dulu. Ya, si Minggu memang setelah itu orang pertama lalu, nah, lo katamu gitu, telepon sih, lo latih tama kok yang agak sending, yang kepala makro, ala di mana? Bagus selesai. Iya, kan seperti itu, orang seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, jadi makanya itu ya, ini sebenarnya bisnis ini gampang sekali, hubungan saja kita jaga. Hubungan, hubungan dengan cross line, hubungan dengan upline, hubungan dengan lain. Kalau bagus ini, bagus bisnisnya. Itu aja. Bagus itu kalau kita demo Pak, kita naik di atas panggung, kita panggil, kita sambut, demo star ini naik di atas panggung. Nah mau cross line sama tepuk tangan tuh, makasih Teo. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Jangan cuma enak di atas panggungnya yang tepuk tangan grupnya, cross line lah. Nggak bagus itu. Ya. Dan saya mau mudah-mudahan ini bisa di kick off ya. 2020 ini kita sudah benahi. Ya. Dan Grand OPP nanti kita konsultasi dengan Ibu Ayu. Itu ada usul luar biasa dari Pak Dirman Lana. Kita mulai sekarang Grand OPP setiap kota itu kita jadwalkan setiap bulan. Setiap bulan satu kali Grand OPP. Dan ada di bulan kedua itu kita Grand OPP plus kita NST. Jadi NST kita apa namanya kemarin itu Triple B kita masukkan ke NST. Jadikan NST. Jadi satu misalnya Grand OPP bulan 2 nanti. Ya, Palopo. Yang dikirim misalnya Ibu Rahma, harus Ibu Rahma ke sana. Yang jelasnya jangan hari mengajar. Karena salah ya. Ya. Nah, Ibu Rahma. Bulan 3, ini kan Palopo 2 bulan. Jadi bulan 3 yang dikirim misalnya Haji Muris. Jadi bulan 3 Haji Muris, OPP hari Sabtu, Grand OPP hari Sabtu, NST-nya hari Minggu. Karena dihadiri oleh guest speaker ya. Jadi 2 bulan. NST kan per 2 bulan. Ya. Dan untuk berikutnya nanti kita akan bahas untuk PS itu 4 bulan sekali. Jadi dalam 1 tahun kita PS 3 kali. 3 kali PS. Ya. 4 bulan itu. Ya. Minimal 2 kali ya. Ya, minimal 2 kali. Ya. Dan pembicaranya nanti akan diundang dengan hormat, terutama yang sudah penerima mobil. Ya. Walaupun Ibu Ayu bilang namanya grupku yang pakai. Ya, grupku kita alhamdulillah di grup enggak kehabisan stok pembicara, banyak sekali Bapak. Mau pakai bahasa Bugis ada Pak Sabir. Bahasa Bugis mulai dari awal PS sampai akhir PS. Karena ini Pak Sabir. Jangan mataru-taru, ya. Nah itu. Jadi kedepannya, insya Allah saya mau semua tim ya bisa kita mulai adakan PS kita biasa daerah lain, ya. Jadi di Sengkang kita telepon kantor, saya mau adakan PS Sengkang tanggal sekian, bulan sekian. Pembicaranya misalnya Haji Besta dan Pak Rafi. Nah, kirim videonya teman-teman, ya, karena Anda belum tahu kan kisah suksesnya mereka, ya. Anda kan cuma kalau di PP kan biasa itu mereka cerita, tapi kalau di PS kan sudah buka-bukaan semua. Kenapa Pak Rafi bisa ketemu Haji Besta? Kenapa tiba-tiba Pak Rafi bisa menyentuh hatinya Haji Besta? Dia akan cerita nanti itu. Kalau di PP kan Grand PP dia cerita, orang nggak bisa cerita dia seperti itu karena kan waktu singkat. Nah kalau PS kan mulai jam berapa itu sampai jam berapa kan panjang. Dia akan cerita semua perjalanan hidupnya. Ya, Pak Sahril bagaimana dulunya sehingga dia bisa cerai sama istrinya. Ya, dia akan cerita itu kan selama ini kalau pernah nggak cerita? Pernah cerita dong? Dia pernah cerita nggak di Grand PP? Nggak pernah kan? Makanya nantikan PS-nya Pak Sahril. Iya, Haji Muris sekarang bisa tiba-tiba anak muda yang
akhirnya bisa berhenti jadi anak muda. Nah itu ketahuan Bapak Ibu, Pak Sudi yang pengembala sapi. Bayangkan Bapak Ibu, Anda lihat videonya, Anda bikin PS misalnya di Sengkang, undangan Anda misalnya petani semua, Pak Sabir undang petani jagung, petani cengkeh, petani undang mana, ketemu dengan Pak Sudi. Nah itu video makan sapi. Bayangkan, ya. Ini banyak pembelajaran nanti. Ini akan terus kita jalankan, ya. Nah itu. Kemudian General PP saya sudah bilang tadi, ya sudah beberapa kota Palopo, ya, Sopeng, Sengkang ini sudah bisa Bone ke depannya. Ya, Jambi, kalau perlu Anda kan dikirim ke Jambi, tenang saja. Ya Pak Sastra ya. Iya, Pak Sastra siap. Nanti Anda dikirim, Pak Sastra juga akan datang ke sini jadi pembicara ya. Jadi kita subsidi silang Bapak Ibu. Ya. Jadi semua orang akan tahu. Ya, karena saya yakin Bapak Ibu, bukan cuma kita nanti, akan banyak orang-orang yang bermunculan. Ya. Saya yakin itu Bapak Ibu ya. Jadi mulai sekarang kita mulai perbaiki. Saya harap setelah meeting ini ya mudah-mudahan Anda jadi orang tipe yang keempat. Ya, teachable. Ya, jangan jadi listening sama followers. Ya, iya siapa. Setelah itu, bagaimana? Ada juga yang ikut saja, condeng. Mantap condeng. Ya. Nah, Bapak Ibu, nah ini dalam 1 kali 1 bulan ini ada acara namanya Rising Star Gathering. Rising Star Gathering adalah orang-orang yang sudah mensponsori 2 di kiri, 2 di kanan. Ini Rising Star Gathering Bapak Ibu, ini kita bikin sendiri. Yang masing-masing leader, Sopeng misalnya mau bikin di mana? Di Lenja, boleh? Kalau Sengkang mau bikin di mana? Salomon, boleh? Ya, ini Rising Star Gathering. Jadi semua orang yang sudah punya 2 di kiri, 2 di kanan itu namanya Rising Star. Nah, sekali 6 bulan ada namanya Racing Leader Camp. Nah, Racing Leader Camp itu 1 kali 6 bulan. Ini syaratnya Racing Star Leader ini diadakan oleh kantor. Ya, ini. Ya, semoga ya, kita bisa ini bulan apa namanya Racing Leader Camp ini akan diadakan di Makassar ya. Nah, kemudian Bapak Ibu fokus membangun strategi 421. Nah, duplikasikan formasi strategi 421 dan penyaluran tiket yang benar. Ini saya lihat Bapak Ibu, kenapa banyak saya lihat ya. Ini Bapak Ibu Anda perlu nggak pelajari. Kita punya grup, ada yang sering kirim. Wah, sementara F4, F2, tapi tidak pegang tiket. Dan saya salut luar biasa ini dari grupnya Pak Sastra Hendra, dari grupnya Pak Sapar itu sudah mulai, grupnya Pak Sarir, Pak Sudirman Lan ini paling kuat sekali kirim Bapak Ibu. Ya, dan saya berikan penghargaan yang luar biasa kepada beliau, Pak Sudirman Lana, yang Anda perlu ketahui sampai sekarang beliau tidak pernah terima bonus. Tidak pernah terima bonus, tapi dia membantu timnya untuk terima bonus. Ya, karena dia kerja kaki besar itu, kaki besar terus dia kerja. Pak Sari untung ada 1-2 kali bantu tim kaki kirinya, tapi dia pikirkan yang penting itu bagaimana timnya jadi dulu katanya. Super tim banget Pak Sudi, luar biasa Pak Sudi. Ya semoga ada yang bisa duplikasi. Ini kekuatan yang Ilas Pak, Ilas pi orang karena kerja kaki besar itu luar biasa ya. Luar biasa apalagi kalau ada playnya banyak di atas kalau kita turun ke bawah kan. Ya semoga Pak Sudi ya bisa menjadi tim yang diandalkan nantinya ya. Dan masuk nominasi Diamond untuk tahun 2020 ini ya, insyaallah. Ya. Semoga teman-teman punya keikhlasan seperti beliau ya. Jadi makanya itu saya bilang Bapak Ibu, ini yang penting saya sampaikan Bapak Ibu, tiket yang penyaluran tiket yang benar. Makanya kenapa PB biasa tidak jalan? Karena tiketnya pasti tidak benar. Ya, enggak usah kasih beli orang, enggak usah takut. Bilang begini, ya ada itu strategi yang Bali. Bu, data lalu. Kenapa? Ini tiketnya harganya 25.000. Kurang kasih banyak, aku ditunjukkan. Caput lah batu diikut langsung. Oh iya pasti datang juga. Itu strategi yang baru. Ya, jadi makanya itu kalau kita kasih tiket orang pada saat kita F4 atau F2, tiket sudah jadi. Makanya saya bilang, mulai sekarang kalau misalnya Anda mau bikin OPP rutin, tiket minggu ini sudah jadi minggu lalu. Tiket minggu depan jadi minggu ini. Jadi pada saat selesai OPP, pas separe, tarik Jakarta nih. Tarik panas Jakarta untuk minggu depan. Jadi sudah ada memang. Jangan nanti
OPP minggu depan guest speaker ini, nanti hari Jumat jadi tiketnya. Bagaimana tidak mati orang? Ya, minggu ini sudah jadi, minggu depan untuk acara minggu depan. Kalau habis OPP nanti di situ, setelah mau pulang orang ada tiket di situ untuk minggu depan. Sudah ada tiket di luar situ, di registrasi. Tapi Pak ini untuk minggu depan, tapi Pak ini untuk minggu depan. Sudah jadi semua. Jangan nanti hari Senin baru dibikin lagi, salah. Justru sebenarnya hari itu OPP sudah terbagi tiket untuk minggu depan. Karena kenapa? Untuk mereka terjun ke lapangan. Seperti itu, ya. Paham Bapak Ibu? Ya, semoga Sengkang bisa berubah ya. Nah ini urus kapalnya masing-masing urus lah. Ya kerjasama ini. Buku Wawan nih, Haji Muris, Pak Rafi, ya supaya ini OPP Sengkang kita bisa besarkan. Ya, bayangkan kalau OPP Sengkang seperti Grand OPP, gila nggak? Semangat nggak Pak Rafi ngomong di depan? Grand OPP-nya, OPP rutinnya Sengkang di Gedung Darmawan. OPP rutin Sengkang Gedung Darmawan, Bapak Ibu, setiap minggu. Grupnya Pak Nas, Pak Andito, Pak Haji Muris, Pak Rafi, Pak Safar, Gedung Darmawan. Si Sulaiman ini siapa minggu ini, minggu depannya siapa, minggu depannya siapa, minggu depannya siapa. Tapi komitmen, ya seperti itu. Dan saya harapkan semoga lah bisa, ya. Kenapa tidak bisa? Betul nggak Bapak? Kuncinya apa ya? Turunkan ego, ya, naikkan kualitas, Bapak. Setuju? Iya, tidak ada gunanya itu ego, ya. Apa gunanya? Wah, saya hebat, nggak perlu. Jaga gunanya, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ya. Nah, duplikasi Racing Star Program dan persiapan menuju Royal Club 2020. Ya, Royal Club 2020, ya. Dimulai bulan berapa? Minggu ini terakhir. Ya, jadi Selasa berikutnya itu sudah mulai jalan Royal Club. Ya, sudah mulai jalan. Ya. Nah, ini persiapan untuk Royal Club kita 2020. Semoga kita yang ada dalam ruangan ini tidak usah banyak-banyak. Kita mau saya di ruangan ini Royal saja. Ngeri nggak, Bapak? Yang di ruangan ini Royal. Ya, Royal itu 8 juta kali 20 berapa itu? 160 juta. Ya, nanti saya ceritakan ya. Saya kasih kabar yang luar biasa. Bagaimana orang bisa FKC di Filipina, ya. Perkembangannya luar biasa, nanti saya ceritakan. Ya. Nah, ini persiapan Royal Cup 2020. Nah, saya lihat Bapak Ibu, formasi 421 ini perlu selalu kita benahi, dikelola. Karena banyak yang belum paham. Sudah tahu, sudah mengerti, tidak paham. Karena ilmu pembelajaran paling tinggi itu kan paham. Kalau hanya sekedar mengerti, semua orang bisa. Tapi orang sekedar tahu, semua orang bisa. Tapi yang paham ini hanya sedikit. Ya, karena saya lihat formasi 421, kalau misalnya dia turun ke lapangan, dia check up orang, betul itu sudah formasi 4. Tapi pertanyaannya, Anda ini sebagai apa? Ya maksud saya begini, kalau misalnya saya mau bangun orang baru, grup saya Pak ini orang baru, saya formasi 4 tidak apa-apa. Tapi kalau saya membantu orang, tim saya yang paling dalam, ya, dengan formasi 4 itu sudah salah sebenarnya. Karena kan ada di bawahnya dia. Ada maksudnya ini contoh misalnya di paling kedalaman Pak Sahir. Kan ada Pak ini, misalnya plan-nya. Kenapa enggak plan-nya ini kita ajarkan untuk melakukan formasi 421 itu? Makanya saya bilang orang baru di awal bergabung, ya, usahakan kita selalu promosi sistem. Ya, kalau di bahasanya kita kan namanya kalau formasi 4, orang yang sudah bisa menggerakkan formasi 4 adalah tim inti. Ya contoh misalnya kita ada orang bergabung, Pak, Bapak sudah bergabung? Ya, sudah bergabung. Saya baru masuk 1 store ini. Tidak apa-apa Pak, 1 store aja dulu. Tapi Pak, minggu depan usahakan Bapak ini 3 store. Wah, gimana ambil uang Pak? Pak, masalahnya Pak, Bapak ini saya potensinya luar biasa. Wah, iya.
Bapak ini bisa jadi tim inti dari kami. Apa tim inti? Tim inti itu Pak, tim yang akan menggerakkan bisnis ini, dan orang inti Pak yang akan diperhatikan oleh orang-orang di atas Pak. Oh begitu. Jadi saya untuk jadi tim inti gimana? Bapak harus tambah 2 store lagi untuk 3 store supaya bisa punya anak. Itu kan promosi sistem namanya. Ya, promosi sistem. Nah setelah dia jadi tim inti, kita ajarkan bagaimana dia sudah jadi tim leader. Promosi 2. Ya, kalau dia sudah misalnya sudah melakukan home meeting berapa kali, F4 berapa kali, ajarkan dia bagaimana supaya bisa bikin formasi 2. Contoh misalnya ada formasi 2-nya cross line-nya. Cross line tuh, contoh cross line dia bikin formasi 2, table talk. Pembicaranya, usahakan bawa dia ke sana, dia jadi pemateri. Kasih ajar di situ apa itu? Pak Guru bro. Ya, jadi orang yang tadi ini yang hanya formasi 4 check up kerjanya sudah bisa tampil juga di depan. Seperti itu kita ajarkan dia Pak. Ya, jadi kalau kita hanya F4 terus saya dia, berarti sistem tidak jalan. Dia harus naik lagi F2, team leader. Ya, setelah jadi team leader dia bentuk lagi ke bawah tim inti. Bapak Ibu. Itu putarannya di situ. Ya, jangan kita terus ya kesana kemari check up, bukan itu. Ya. Oh iya. Nah ini Bapak Ibu. Nah saya lihat ada beberapa tim yang mungkin ya belum terlalu memahami ini atau mungkin jarang menggunakan Bapak Ibu. Ya tapi nggak apa-apa ya, nggak jadi masalah. Ya cukup yang mau saja tadi Bu Ai bilang. Cukup yang mau saja ya. Nah coba lihat ini salah satu postingan dari salah satu leader besar di Filipina ya. Ini namanya Mr. Homer Almeria. FKC OPP. Ya. Ya, itu sudah tercas itu Mas. Sudah tercas. Ini casnya ini. Ya, dia tidak pakai cas. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, Anda perlu tahu kenapa saya membahas formasi 421 di Filipina. Itu karena permintaan Mr. Brandon. Ya, Mr. Brandon ya tahu. Ya. Oke, ya. Mr. Brandon tahu bahwa ini formasi 421 sangat mujarab Bapak Ibu. Dan terbukti kan omset kita naik terus. Karena kenapa? Orang baru bergabung sudah bisa melakukan. Karena selama ini di multi level apapun Bapak Ibu, orang baru biasanya susah melakukan. Harus proses dulu lama sekali baru bisa Bapak Ibu ya. Nah ini kita beda, orang baru langsung bisa lakukan Bapak Ibu. Ya, tidak ada. Jadi mereka tidak repot. Wah ini luar biasa. Nah ini terbukti Bapak Ibu FKC Philippines, Homer Almeria ini Great Royal Black Diamond ya, peringkat tertinggi di sana ya. FKC OPP Team Question 421 sistem, no zero week. Anda tahu nggak? Tidak ada minggu kosong. Jadi 1 minggu itu terisi terus, selama ini dia akan menunggu OPP saja. Dia OPP bagi tiket atau dia OPP periksa orang saja. Tidak. Jadi sekarang itu setiap 2 hari dia kontrol timnya semua ini. Bagaimana caranya timnya 2 hari ini itu melakukan formasi 4 itu. Ya, dan hari ketiga itu formasi 2. Kemudian hari keempat, hari kelima formasi 4. Hari ke-6 formasi 2. Hari ke-7 formasi 1. Itu yang dilakukan Bapak Ibu. Jadi makanya dia bilang no zero week. Tidak ada waktu yang kosong Bapak Ibu. Tidak ada hari Minggu yang kosong lagi. Jadi mereka setiap minggu melakukan ini Bapak Ibu. Setelah kami training di sana, namanya timnya mereka Star Builder Team Bapak Ibu. Leader tertinggi di Filipina itu Bapak Homer Almeria ya. Luar biasa nggak? Orang luar negeri ya. Orang luar negeri nih ya. Jadi perlu kita banggakan juga ya. Mungkin dari teknologi kita kalah sama luar negeri, dari pendidikan kita kalah luar negeri, dari apapun kita kalah luar negeri. Tapi luar biasa ya Pak Ibu, dari segi bisnis dan marketing, orang luar negeri harus belajar di Indonesia. Ya makanya itu Pak,
kita beruntung sekali. Ya alhamdulillah saya dengan Ibu Ayu bisa dikirim ke sana. Walaupun bahasa Inggris ya little by little, ya dapat. Ya. Yang penting tidak ada masalah ya. Ya, karena terus terang saya Bapak Ibu, kalau saya ngomong di depan kayak gini pakai bahasa Inggris itu saya nggak bisa, karena kan bahasa begini kan bahasa formal. Ini bahasa panggung, itu bahasa formal. Tapi kalau kita ngomong dengan dia langsung begini, saya bisa. Dia lepak doang. Tapi kalau dia misalnya lo berbicara sementara makan begitu, oke, saya paham dia ngomong, dan saya ngomong sama dia paham juga Bapak Ibu. Tapi kalau mau menjelaskan, wah, this is all, ini saya tidak bisa ngomong. Ya. Tapi kalau ngomong dengan mereka sehari-hari, bahasa sehari-hari, maksud saya kayak kita makan kan itu bahasa sehari-hari. Apakah Anda mau makan itu kan bahasa bakunya sebenarnya. Apakah Anda mau makan? Ya, mau makan itu kan beda. Bahasa baku dengan bahasa sehari-hari. Nah, kalau mereka ngobrol kan bahasa sehari-hari juga. Ya. Dan pertanyaannya, mereka kan orang Filipina dan luar biasanya mereka bahasa nomor satunya adalah bahasa Inggris. Ya. Dan luar biasanya bahasanya mereka itu ya beda dengan bahasa negara lain kayak India, Malaysia masih kelihatan kurang, masih kaku dengar. Orang Filipina ngomong itu Bapak Ibu kayak orang di Eropa Bapak Ibu. Dan luar biasanya cuacanya di sana Pak, itu cuacanya bukan musim dingin, bukan juga musim panas. Jadi di sana tidak dingin, tidak panas. Ya. Pokoknya adem terus, mulai itu dari pagi sampai malam itu adem. Jam 10 saja saya kira masih jam 6 pagi Pak. Coba ya, di Filipina. Ya, mudah-mudahan ini saya mau usul ke Mr. Brandon, kita nanti trip ke Filipina bagus ya. Ya. Mr. Brandon kembali alasannya, masalahnya di sana view-nya nggak ada untuk hotspot untuk perwisata kurang. Bilang nggak apa-apa, karena kita tim itu jago belanja. Karena orang Indonesia itu belanjanya yang paling utama ya. Ya, kalau di sana Bapak Ibu di Filipina hampir sama Thailand, bahkan lebih murah Thailand. Ya, di sana baju masih ada 30.000 Pak. 30.000 rupiah satu baju masih ada. Kalau uang Indonesia. Ya. Jadi yang kemarin saya kasih baju yang dari Filipina itu harga 30.000. Ala banget. Iya, di Indonesia ada nggak baju 30.000? Nggak ada Bapak Ibu. Ya makanya kita usul nanti kita ke Filipina berangkat ya. Iya. Nah, kemudian ini berikutnya ini salah satu FKC Malaysia, Ibu Maida Malin. Ya ini di Filipina didekati terus Ibu Ayu. Ya, dia tanya kabar, apa kabar Bu? Alhamdulillah Teh. Nah ini dia bilang assalamualaikum Teh, semoga sehat dan terus sukses. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya baru tiba di kota Sengkang. Alhamdulillah kami semalam sudah sampai di kota Kinabalu setelah kandas. 2 hari kandas itu delay pesawatnya kandas ya. Nah, 2 hari di airport Manila. Kalau Bu Ayu sudah merasa senang, free, ya, bisa bagi gratis. Jangan lupa Formula 421-nya ya. Semangat mau share dengan grup Bu. Bayangkan. Ini pun karena edifikasi dari Mr. Brandon Ya. belajar ke. Ini pun edifikasi dari Mr. Brandon yang pegang Mr. Ibu Maida kan itu Mr. Brandon. Jadi Mr. Brandon yang promosikan ke situ Pak. Nah pertanyaannya, ya ruasan mana kamu biar mas apa? Nah kerik kue. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, ini mana belok kipigoi atau di temelo ini mana boleh? Karena kami tidak bilang ya tuh belok setuju? Iya. Oke Bapak Ibu. Nah, ini nanti kita berangkat. Ya mohon maaf, nanti Anda berangkat ke Malaysia. Ya, saya sebelumnya akan berangkat ke Singapura bersama Bu Ayu, bersama Haji Muris. Ya. Dan bersama seluruh Royal